pria. Yang pertama, bagian-bagian alat reproduksi pada pria itu ada vas deferens, uretra, penis, epididymis, dan testis. Fungsi dari masing-masing yang saya sebutkan tadi ada testis, penghasil sperma, epididymis, fungsinya tempat pematangan sperma, vas deferens, fungsinya saluran sperma dari testis, yang uretra fungsinya saluran sperma dan urin, penis untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita ada bagian-bagiannya dan berikut: ovarium, oviduk, saluran telur, tuba, falopi, uterus, rahim, serviks, mulut rahim, dan juga vagina. Fungsinya yang pertama, ovarium menghasilkan sel telur atau ovum, oviduct atau tuba, falopi tempat pembuahan atau fertilisasi. Yang selanjutnya adalah uterus atau rahim, tempat pertumbuhan embrio, vagina atau tempat melahirkan anak. Selanjutnya adalah sel kelamin gamet, yaitu sel kelamin gamet terbagi jadi dua, yaitu sel kelamin jantan dan betina. Sel kelamin jantan disebut sperma, dihasilkan oleh testis. Sel kelamin betina disebut ovum atau sel telur, dihasilkan oleh ovarium. Perbandingan antara sel sperma dan sel ovum dapat dalam tabel. Dalam hal bentuk, sperma seperti berudu, lalu ovum berbentuk bulat. Lalu dalam hal ukuran, sperma itu kecil, serta ovum itu besar. Dalam hal jumlah, sperma itu banyak, ovum itu satu, jadi ovum hanya ada satu. Dalam hal gerakan, sperma itu aktif, sedangkan ovum itu pasif. Lalu selanjutnya ada pembuahan atau fertilisasi, merupakan peluburan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum atau sel telur. Tempat pembuahan pada manusia adalah di dalam tuba, falopi, atau oviduk atau saluran telur. Lalu hasil pembuahan adalah zigot. Zigot itu adalah calon individu baru. Lalu ada pembuahan atau fertilisasi. Lalu proses pembuahan dapat dilihat dalam gambar. Pembuahan yang proses lanjutannya adalah sperma masuk melalui vagina, lalu sperma menyeberangi uterus, kemudian masuk ke tuba falopi. Sperma bertemu dengan sel telur yang sudah lepas dari ovarium. Peristiwa lepasnya sel telur dari ovarium disebut ovulasi. Inti sperma dan inti sel telur melebur menjadi zigot. Zigot tumbuh dan berkembang di dalam rahim menjadi embrio, kemudian menjadi janin. Setelah itu, janin atau bayi dilahirkan melalui vagina. Jika ovum tidak dibuahi oleh sperma, maka akan mati dan terjadilah menstruasi. Embrio dalam kandungan. Embrio dalam kandungan dilindungi oleh amnion. Embrio mendapatkan makanan dan O2 dari plasenta melalui tali pusat atau tali ari. Embrio di dalamnya terdapat adalah amnion, plasenta, tali pusat, dan janin. Lalu, penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama adalah gonorea. Yang kedua adalah yang berarti gonorea itu adalah kencing nanah akibat infeksi bakteri Neisseria gonorrhea. Yang kedua adalah sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Dan yang ketiga adalah herpes genital yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Yang keempat adalah keputihan, yaitu fluor albus, disebabkan oleh beberapa parasit, jamur, bakteri, atau virus. Yang terakhir adalah AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Yang itu adalah sindrom hilangnya kekebalan tubuh disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus.